mendengarkan hadis sebagai sumber. Sudahlah, itu sudah ketinggalan zaman. Hati-hati, ngeri banget ini, itu ngeri banget. Teman-teman ya, antum kalau antum seorang content creator, hati-hati, setiap konten antum itu akan dihisap. Kalau konten antum bagus, positif, mendekatkan para follower kepada Al-Quran, kepada Allah Ta'ala, maka antum dapat amal jariah. Tapi sebaliknya, hati-hati kalau kalian membuat konten-konten yang menampilkan aurat, yang menimbulkan syahwat, menimbulkan fitnah, yang menjauhkan kita dari ayat Al-Quran, dosa jariah sedang menanti Anda. Itu pesan untuk konten creator. Untuk kalian para netizen, ya, para follower, antum bisa memilih mana konten-konten yang mendekatkan kalian pada Allah dan mana konten-konten yang membuat kalian jauh pada Allah. Hati-hati. Kalau ternyata kalian ini terlalu asik dalam dunia hiburan itu dan kalian nge-share dengan mudahnya, cek, share sana sini, dan ternyata konten yang kalian share itu berisi hinaan, hujatan, porno aksi, pornografi, ghibah, aurat, ideologi yang merusak. Hati-hati, itu dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalian secara tidak sengaja, secara tidak sadar sudah menjadi gundik-gundik, sudah menjadi pelayan-pelayan setan. Na'udzubillah min dzalik. Saya pribadi, teman-teman, ya, insya Allah saya berusaha untuk mendedikasikan konten ya channel YouTube saya ini untuk menjadi alat. Bagi saya, YouTube saya ini, akun-akun media sosial saya ini tidak sekedar tempat untuk saya men-share atau berbagi kehidupan saya, enggak. Naudzubillah. Bagi saya, semua akun-akun medsos yang saya miliki itu saya jadikan alat, saya jadikan media, senjata untuk saya meng-counter konten-konten merusak yang selama ini berterbaran di dunia maya. Saya ingin mengajak kalian semua dalam satu titik tertentu. Saya ingin mengajak kita mentadabburi Al-Quran. Saya ingin membuka ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kalian baca, namun kalian mungkin kurang paham maknanya. Saya akan bantu kalian memahami. Saya akan berusaha untuk agar konten-konten saya ini membangunkan kita, bukan malah menidurkan kita, meninabobokan kita. Saya ingin agar konten-konten saya ini membuka mata kita, bukan malah menutup mata kita. Ya, dengan harapan semoga ini menjadi amal jariah buat saya. Tugas saya adalah membuat konten-konten yang positif. Kalau kata Uncle Ben, with great power lies great responsibility. Dalam kekuatan, ya, bersama kekuatan yang besar, tersimpan, terletak tanggung jawab yang besar. Bagi saya, ya, subscriber saya sudah banyak, 800.000. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar. Kemana saya mengarahkan subscriber saya, itulah yang akan menentukan kemana arah saya di akhir hayat nanti. Jadi insya Allah dalam satu titik saya ingin mengajak kalian semua bertadabbur Al-Quran. Ayo kita kembali kepada Al-Quran, karena semua ilmu pengetahuan yang berseliweran di dunia ini pada dasarnya itu bersumber dari Al-Quran. Kita nggak usah jauh-jauh menghabiskan waktu meneliti puluhan tahun untuk pada akhirnya kita kembali pada Al-Quran. Enggak, kita mulai dari Al-Quran, temukan hal positif dari Al-Quran, penemuan-penemuan, ilmu-ilmu baru dari Al-Quran. Baru setelah itu kita menerangi dunia luar. Nah, bagaimana kita mengetahui Al-Quran kalau kita tidak bisa memahami literasi Al-Quran? Kalau kita tidak punya perangkat-perangkat untuk kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya, tafsirnya. Maka dari itu alhamdulillah saya sudah memulai episode sebelumnya, memulai belajar bahasa Arab. Di antara misi saya membuat konten belajar bahasa Arab agar suatu hari kita sama-sama membahas tafsir surat Ikhlas, tafsir surat An-Nas, tafsir surat Al-Baqarah. Kita akan membahas itu semua dalam kondisi kalian sudah paham, kalian sudah bisa memahami bahasa Arab, memahami bahasa Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah Ta'ala saya berusaha sekuat tenaga. Insya Allah Ta'ala saya akan maksimal, saya akan optimal, saya akan totalitas untuk berbagi apa yang saya pahami kepada kalian sampai kalian bisa membaca Al-Quran, sampai kalian bisa membaca kitab kuning, kitab gundul, literasi Al-Quran tanpa harokat. Saya berusaha, insya Allah Ta'ala saya akan berusaha membawa kalian semua sampai kepada titik itu. Ya, maka teman-teman, bagi teman-teman yang mau merasakan nikmatnya membaca Al-Quran tanpa melihat tafsir terjemah, tanpa melihat terjemah Departemen Agama, ya, saya akan berusaha kalian membawa ke tempat itu. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita tidak lagi melihat terjemahan depak sebagai acuan, tapi kita bisa langsung masuk ke tafsir-tafsir ulama-ulama terdahulu. Tafsir Ibnu Katsir,
tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari, dan tafsir-tafsir lainnya.